fi'il mudhari', yang menggunakan fi'il mudhari'. Ya dibahas tentang Bani Israel, kamatsalil himar yahmil asfara. Diterangkan tentang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus ya dengan semua tugasnya termasuk mengajarkan Al-Qur'an. Dan diterangkan tentang tijarah, konsep perdagangan. Jangan sampai kemudian perdagangan itu melalaikan dari zikir kepada Allah. Nah, ini kan konsep penguasaan ekonomi. Ya, konsep penguasaan ekonomi. Ya, kalau kemudian as-saf itu tijarah dalam arti ya maknawi, ya berniaga dengan Allah. Nah, al-jumu'ah itu ya berniaga ya dalam arti yang sesungguhnya ya dalam kehidupan ini yang kemudian diterangkan rambu-rambunya. Ya di dalam Islam. Ya termasuk di hari Jumat tidak boleh. Ya ketika seseorang tadi ya yang menjalankan salat Jumat untuk berniaga nanti ada waktunya. Ya ada waktunya. Ya dan ya jangan sampai kemudian Allahu wa tijarah itu melalaikan kaum muslimin. Nanti ada surat At-Taghabun. Ya, kenapa dinamakan At-Taghabun? Ya karena ya disebut Yaumut Taghabun di situ, hari Taghabun di situ. Dan Taghabun salah satu di antara nama hari kiamat. Ya nama hari kiamat. Nah, namun kenapa disebut Taghabun? Ya, ghaban itu salah satu cabang dari jual beli yang diharamkan. Ya, kalau kita belajar fikih muamalah ada namanya al-ghaban. Ya, ghaban itu menjadikan seseorang membeli sesuatu tidak sesuai dengan harganya. Itu haram, ghaban. Nah, ya sebagian ulama menafsirkan ya karena yang terjadi di hari kiamat adalah orang-orang beriman mengambil tempat tinggal orang-orang kafir seandainya orang-orang kafir itu masuk surga. Jadi orang beriman yang menjadi ashabul jannah itu mengambil bagian dari orang-orang kafir yang seandainya orang kafir masuk surga itu bagian mereka. Dan ashabun nar, ya penghuni neraka itu mengambil bagian dari ya orang-orang beriman seandainya orang-orang beriman itu masuk neraka. Nah, sehingga tadi terjadi taghabun. Ya satu yang tidak sebanding memang dan itu menjadikan orang-orang kafir yang merugi dengan itu. Ya dan bisa juga kemudian dimaknai taghabun di sini. Ya taghabun di sini adalah perniagaan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana yang kita pilih? Ya kita menjual ya akhirat untuk dunia atau kita jual dunia kita untuk akhirat kita. Nah, maka yang beruntung adalah orang-orang ya yang menjual dunia untuk akhiratnya. Bukan orang menjual akhirat untuk dunianya. Dan orang-orang Yahudi itu ya mereka rela untuk menjual akhirat untuk dunianya. Orang-orang kafir itu rela menjual akhirat untuk dunianya. Tapi orang beriman sebaliknya. Ya orientasinya adalah akhirat. Ya makanya ditekankan tadi ya infak. Ya di jalan Allah. Nah ini berat. Ya orang kemudian ya bersatu. Ya kemudian menginfakkan hartanya. Ya berukhuwah Islamiyah. Ya bersaf-saf di dalam berjihad di jalan Allah. Ya kita lihat hari ini. Ya berapa banyak negara-negara Islam yang kaya raya, apakah rela kemudian mereka mengelontarkan hartanya untuk perjuangan kaum muslimin yang melawan Zionis? Enggak. Nah itu penyakit. Ya maka at-taghabun di situ. Ya dan kemudian ya surat Al-A'la, ya sabbihisma rabbikal a'la. Ya langsung perintah untuk bertasbih. Dan kalau kemudian ya kita lihat ya di penghujung surat Al-A'la. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ya in hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi pelajarannya apa? Ya pelajarannya apa? Semua surat-surat yang diawali dengan tasbih ini ya punya korelasi dengan surat Al-Isra. Ya punya korelasi ya dengan surat Bani Israel. Maka untuk mengalahkan ya Yahudi Bani Israel ini musuh utama kaum muslimin. Ya sejak awal Islam sampai akhir kehidupan dunia itu musuh kita. Ya orang-orang Yahudi ini dan hari ini ya semakin nyata permusuhan itu. Ya kita rasakan permusuhan itu. Dan kita kemudian merasa tidak mungkin dengan kekuatan yang ada bisa mengalahkan mereka. Ya mereka punya backingan Amerika. Ya dengan semua kekuatan militernya.
Tapi kita sebagai orang-orang beriman kemudian lupa, bukankah kita punya Allah? Ya, bukankah kita punya Allah? Dan Allah kalau kemudian berkehendak mudah menghancurkan satu bangsa. Yang mudah menghancurkan satu bangsa. Dan di situ kemudian ya mereka yang mengimani itu akan bertasbih pada waktunya. Nah, tapi umat Islam belum sampai di titik itu. Menjadikan kekuatan materi itu menjadi ukuran utama.